Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Hari Minggu kemarin ibadah kan? Anak Tuhan harus rajin ibadah ya, supaya relasi kita dengan Allah selalu intim, supaya kita lebih peka atau sensitif dengan kehadiran Allah. Ngomong-ngomong soal kehadiran Allah, kalian sudah pernah tidak merasakan kehadiran Allah? Iya, kita sama kok. Selama ini aku juga hanya menganggap Allah hadir ketika Dia menolongku atau menyatakan berkat-Nya. Tapi akhirnya ku sadar kalau kehadiran Allah itu tidak sesempit pikiranku. Pernah aku ikut ibadah hari Minggu. Pendeta yang pimpin ibadah bilang gini, kita tuh seringkali mengatakan Tuhan hadir saat kita ditolong atau ketika kita mendapatkan berkat. Ya, mungkin seperti ceritaku tentang mobil yang kehabisan air radiator yang lalu. Kalau kamu belum nonton, nanti aku kasih linknya di pojok kanan atas ya. Oh iya, tolong bantu subscribe channel ini ya, supaya bisa lebih berkembang dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang udah subscribe, terima kasih ya. Lanjut cerita yang tadi, Bapak pendetanya terus bilang gini, tapi ketika kita ditegur, ketika kita dalam kesusahan, kita menganggap ini sebagai cobaan dari Tuhan. Hukuman Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Padahal ini salah satu cara Tuhan hadir dalam hidup kita. Kamu pasti pernah dengarkan cerita tentang Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud yang berdosa karena mengambil istri Uria. Daud tidak marah kepada Nathan. Daud justru memohon ampun kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa supaya anaknya tidak mati. Bahkan ketika anaknya harus mati, Daud tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Bahkan Daud yang kita kenal bergaul akrab dan intim dengan Tuhan pun jatuh ke dalam dosa. Tapi jika kita hidup bergaul dengan Tuhan, respon kita akan kehadiran Tuhan, meskipun dengan cara teguran, akan menjadi lebih dewasa secara iman. Coba kita bandingkan dengan kisah Herodes. Ketika dia ditegur oleh Yohanes karena mengambil Herodias, istri saudaranya. Yohanes ditangkap, bahkan Herodes sangat ingin membunuhnya. Hanya saja takut pada orang banyak yang menganggap Yohanes itu nabi. Walaupun pada akhirnya ia tetap memenggal kepala Yohanes. Atau kisah Kain yang ditegur langsung oleh Tuhan karena dia cemburu pada adiknya Habel. Kain bahkan sampai membunuh Habel adiknya. Kain dan Herodes tidak peka dengan kehadiran Allah yang menegur mereka sebelum mereka terlalu jauh masuk ke dalam perbuatan yang jahat. Aku jadi ingat dengan perkataan orang tua dulu. Kamu harus bersyukur kalau masih ditegur mama sama papa. Karena kalau kamu udah didiamin, tidak dihiraukan lagi, itu berarti kamu sudah tidak disayang lagi. Tuhan sayang sekali sama kita. Kasih Tuhan sama seperti kasih seorang bapak kepada anaknya. Ketika anaknya meminta tolong, pasti akan ditolong. Ketika anaknya berprestasi atau meminta sesuatu, pasti akan diberi hadiah. Dan ketika anaknya berbuat salah, dia akan menegurnya. Ketika anaknya kehilangan arah,
Dia akan mengajar dan membimbingnya. Walau saat ini kamu dalam masalah, jangan sedih, jangan khawatir atau marah sama Tuhan. Karena Tuhan sedang hadir dalam hidupmu untuk membentukmu menjadi manusia yang lebih kuat. Ingat, tidak ada mujizat tanpa masalah. Tetap semangat ya. Tuhan berkati.